Hai sahabat Jason Armo semua. Hari ini gue bakal coba bahas soal perbedaan antara reksadana dengan juga saham dan kenapa kita harus lebih milih reksadana. Kalau sebelumnya mungkin kita lebih fokus untuk milih saham, kenapanya? Nah sekarang ini lebih ke reksadana. Kenapa? Karena sebenarnya kalau reksadana itu kan dia kumpulan dari beberapa aset ya. Jadinya kalaupun salah satu aset ada yang turun performance-nya itu juga gak masalah gitu karena masih ada aset-aset yang lain juga. Kita ambil contoh seperti reksadana saham. Reksadana saham kan berarti kumpulan dari beberapa saham dan juga beberapa aset lain. Apabila terjadi penurunan di salah satu sahamnya, maka ya masih nggak apa-apa karena masih ada beberapa saham yang lain. Seandainya pun salah satu turun, yang lain misalkan performance-nya bagus, maka itu bisa menutupi. Ya. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kamu invest di salah satu saham langsung lah, katakan BCA misalkan. Pada saat itu lagi turun 5%. Ya. Nah, tapi karena kamu investasinya itu di reksadana yang isinya salah satunya ada BCA ya dan beberapa saham lain, maka tentunya penurunan 5% itu nggak akan terrealisasi 5%. Jadi mungkin cuma 3% atau 2%. Jadi salah satu keuntungannya kayak gitu reksadana. Jadi karena itu dia aset kumpulan, maka yang dihitung adalah kumpulannya tersebut gitu. Kalau kumpulannya tersebut tidak semuanya jelek, itu berarti kan hasilnya akan jauh lebih baik performance-nya ketimbang saham sendiri gitu. Jadi itu adalah salah satu keuntungannya juga guys ya. Beda dengan saham sendiri. Tapi kalau kamu misalkan udah emang profil resiko kamu gede, kamu siap menanggung resiko, ya udah kamu invest di saham juga gitu. Tapi kalau misalkan kamu belum punya pengetahuan yang tinggi banget soal saham, reksadana juga nggak apa-apa. Dan itu sebenarnya disarankan juga gitu loh kalau misalkan buat teman-teman yang masih pemula. Dan itu investasinya juga risk-nya kalau kita bandingkan dengan saham ya secara general aja, maka itu resikonya di bawah dibandingkan saham. Kalau secara general ya. Ya, oke. Nah, buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana, coba aja cek di kolom deskripsi di bawah ini juga. Kalau misalkan kamu juga tanya kemarin-kemarin kemana kok nggak posting video, nah itu lagi sekarang aktif di channel Ciptadana Asset Management, bisa coba aja follow sosial media dari Ciptadana Asset Management, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini juga. Nah di situ kita bakal coba bantu masyarakat dari segi pengetahuan keuangan juga. Hopefully mereka juga mulai berinvestasi juga buat memikirkan masa depan mereka. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.